Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di kelas Bible Study Online CK7. Pada hari ini kita akan sama-sama mengulas dari Yesaya 53. Dan sebelum kita mulai pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini, mari saya ajak kita semua untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita berdoa dan kita menyembah Dia supaya urapan Tuhan turun atas kita semua dan kita dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari kita sembah Dia. Hidupku, ku naikkan syukur buat
kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau yang termulia, haleluya. Kia namanya Shah Salaba, Ia Ralabaya Shana. Kami bersyukur, haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa.
kasih Tuhan. Koreawata Shanda Karawata Sekeka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu yang begitu indah Tuhan. Engkau telah mati, disalib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa-dosa kami. Begitu Tuhan penderitaan-Mu yang Engkau lakukan Tuhan, untuk melayakkan kami semuanya yang tidak berharga ini, yang tidak berarti ini, untuk dijadikan biji mata-Mu yang begitu indah, yang begitu berharga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, terima kasih Tuhan untuk karya-Mu di atas kayu salib, terima kasih Tuhan bahkan untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang begitu indah ini Tuhan. Dan kami percaya puji-pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh masuk Tuhan ke dalam tahta-Mu yang maha kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua Bapa. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Setiap kami yang mengambil bagian dalam Bible Study ini Tuhan, Engkau urapi. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan. Urapi hamba Tuhan, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba ini semuanya berasal daripada-Mu. Roh Kudus ambil alih dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, kami mau mulai pembelajaran kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap belajar sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami pada malam hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas bersama-sama di dalam Yesaya 53 bahwa ini ada hubungannya dengan Yesaya 52 yang dimana perikopnya Tuhan menyelamatkan Sion. Sion itu adalah Yerusalem, Sion itu adalah kita semua, ya, bagian anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Dan pada perikop yang 53 ini, dari 52 akhir sampai yang 53 ini disambung dengan hamba Tuhan yang menderita. Nah, kita akan baca sebagian demi sebagian, ayat demi ayat, lalu saya akan membahas apa arti dari ayat tersebut, karena ini adalah pembahasan yang sangat bagus yang ada hubungannya dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, di dalam pasal 53 ini Nabi Yesaya menggambarkan penampilan Kristus jauh sebelum kelahirannya di muka bumi ini sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia pada saat dia ada di bumi ini. Perikopnya adalah dari pasal 52 yang ayat ke-13, hamba Tuhan yang menderita. Di ayat yang pertama dalam pasal 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah, dalam ayat ini Nabi Yesaya menuliskan bahwa sekalipun Yesus adalah Mesias, namun sayangnya banyak orang yang memutuskan untuk tidak percaya kepadanya. Sehingga orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya gagal menerima keselamatan yang telah disediakan oleh Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Dan ternyata bukan hanya pada saat ini juga, nggak semua orang itu percaya, akan tetapi juga sangat disayangkan bahwa tidak banyak atau banyak sekali orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh datang untuk pertama kali ke muka bumi ini. Sehingga mereka sampai saat ini banyak yang masih menantikan kedatangan Mesias yang pertama. Kalau kita sama-sama sudah menunggu kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, akan tetapi banyak orang Yahudi yang masih menantikan kedatangan Mesias untuk pertama karena mereka tidak percaya akan kedatangan Yesus yang pertama pada saat itu. Nah, disambung dengan ayat kedua, sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak. Sehingga kita tidak mengingininya. Nah, apa artinya dari tunas dan tanah kering?
Permulaan pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan dilahirkan dalam kondisi yang hebat, dalam kondisi yang mewah, bukan dalam kondisi yang luar biasa. Akan tetapi Tuhan Yesus datang dalam kondisi yang sangat sederhana. Dan ternyata bukan hanya Tuhan Yesus datang dalam kondisi yang sangat sederhana, akan tetapi kondisi keadaan rohani di dunia ini pun mengalami kekeringan yang sangat luar biasa. Dan pada saatnya akhirnya Yohanes Pembaptis mulai membangun kembali semangat atau menyejukkan atau membuat jalan kepada orang-orang sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya di muka bumi ini. Lalu disambung dengan tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Apa arti dari tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada? Bahwa Mesias, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang tidak memiliki kemuliaan duniawi dan tidak ada daya tariknya sama sekali secara jasmania, yang diperhatikan oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus sebagai Mesias adalah karakter, adalah kerohanian, adalah ketaatan dari pribadi lepas pribadi. Bukan apa yang dipandang oleh manusia, bukan yang diminati oleh manusia, tetapi apa yang dipandang oleh sorgawi atau Allah Bapa. Di ayat 3 dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kata-kata dihina dan dihindari adalah pada saat Yesus melayani di muka bumi ini, ia tidak diterima. Bahkan dia tidak diterima oleh kaumnya sendiri. Bahkan ia dibenci dan dia ditolak oleh pemimpin-pemimpin Israel. Seseorang yang penuh kesengsaraan, dialah Yesus yang hidup penuh dengan kesengsaraan. Tujuan Yesus hidup di dunia ini, datang ke dunia ini adalah untuk menebus dosa kita. Menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Dosa manusia yang begitu parah keadaannya. Dia juga sebagai manusia yang mencakup seluruh penderitaan, kesakitan, kekecewaan, dan kesedihan manusia yang disebabkan oleh dosa-dosa kita. Begitu juga dengan kalanya diri kita. Pada saat kita mengikut Yesus, kita juga mungkin mengalami kekecewaan dan penderitaan. Namun tidak akan sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus alami pada saat dia ada di muka bumi ini. Karena dia harus mati di atas kayu salib. Jadi ikut Yesus itu bukan berarti menjadi jaminan bahwa segala sesuatu itu akan mulus. Akan tetapi Tuhan menjanjikan bahwa ia pasti akan menyertai. Dia pasti akan menyertai. Nggak selamanya jalan kita itu akan rumput hijau, akan bunga-bunga di padang. Akan tetapi Tuhan akan selalu menggandeng kita. Tuhan akan selalu menuntun kita. Sehingga apa? Kita sampai di garis finish dengan baik. Di 4 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, penyakit kitalah yang ditanggungnya ini juga dikutip di dalam perjanjian baru, yaitu Matius 8 ayat 17. Dan dalam kaitannya dengan pelayanan Yesus, dia menyembuhkan orang-orang sakit, baik yang sakit jasmani maupun yang sakit rohani. Karena itu, pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit-penyakit secara jasmani, dia juga pasti akan menyembuhkan penyakit-penyakit di dalam kerohanian. Mesias harus memikul seluruh hukuman supaya kita dilepaskan dari kelemahan kita, dari penyakit kita, serta bahkan dari dosa-dosa kita. Karena itu tepat buat kita semua untuk selalu berdoa memohon kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama-tama yang kita harus lakukan adalah berdoa. Minta kesembuhan jasmani dan rohani kita sebelum kita minta bantuan kepada para medis dan atau siapapun yang ada di sekeliling kita.
minta pertolongan Tuhan, karena Dialah yang sanggup menyembuhkan jasmani dan rohani kita. Dia juga yang akan mengambil seluruh penyakit dan kesusahan kita, dan Dia akan memikulnya sampai ke atas kayu salib. Dan di ayat 5 dikatakan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah ayat yang sangat sering kita dengar pada saat kita berdoa untuk orang yang sakit, atau pada saat kita sendiri yang mengalami sakit penyakit. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Nah, kalau kita kita lihat satu persatu dalam ayat ini, kalimat pertamanya adalah tertikam oleh pemberontakan kita. Apa maksudnya tertikam oleh pemberontakan kita? Yesus Kristus disalib oleh karena kita telah berdosa dan bersalah di hadapan Allah Bapa. Dan sebagai pengganti kita, yang seharusnya kita yang disalibkan, kita yang harusnya sebenarnya membayar semua dosa-dosa kita, tetapi Yesuslah yang menerima hukuman yang seharusnya kita sudah terima tadi itu. Dan Dia oleh karena kita telah memilih jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau seandainya ada dua pilihan antara firman Tuhan dengan pilihan kita sendiri, kadang-kadang secara kedagingan kita maunya yang enak, sesuai dengan keinginan kita aja, sesuai dengan daging kita. Tetapi yang itu ternyata bertolak belakang dengan keinginan Kristus. Itu adalah salah satu dari bentuk atau wujud pemberontakan kita. Dan akhirnya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, penyembuh di sini dimaksudkan untuk mengacu pada kalimat sebelumnya, kita sembuh secara rohani. Karena apa? Kita yang sudah berontak, kita yang sudah membelot, kita yang sudah menentang kebenaran firman Tuhan, kita yang sudah dalam tanda kutip menjadi sakit rohani, disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, oleh darah Yesus. Sehingga kita dilayakkan berjumpa dengan Allah Bapa. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan juga untuk bisa mendoakan orang lain di dalam nama Tuhan Yesus dan mereka menjadi sembuh. Itu adalah salah satu dari karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Di ayat 6 dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, kita yang tadinya sudah memberontak, kita yang sudah membelot, kita sudah yang tidak mengikuti jalan Tuhan, kita seperti domba yang tersesat. Kita udah gak tahu kemana kita pergi. Akan tetapi Tuhan yang mengambil alih semua kejahatan kita sehingga kita dilayakkan, kita dibenarkan mengikuti jalannya. Dan pada saat kita semuanya merasa bersalah, kita pasti nggak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, kita membutuhkan Kristus yang untuk mengambil alih hidup kita, yang mati di atas kayu salib menjadi pengganti kita. Di ayat 7-9 dikatakan, Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Di ayat 8 dikatakan, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, dia terputus dari negeri orang-orang hidup. Oleh karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya pun ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun dia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Di ayat ini dikatakan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Begitulah kondisi Tuhan Yesus pada saat Dia mau disalibkan. Dia harus memikul penderitaannya,
bagi kita semua, bagi Bapak, Ibu, dan saya, dengan sabar, dengan sukarela dia menyerahkan dirinya seperti domba yang akan dibantai. Dan kuburnya di antara orang-orang fasik. Ayat ini mengartikan bahwa Yesus akan mati bersama-sama dengan orang fasik. Bahkan ia disalib bersama dengan kedua penjahat. Akan tetapi dinubuatkan bahwa di sini Yesus dikubur di dalam kuburan orang kaya. Meskipun ia disalib bersama dengan dua orang penjahat, akan tetapi Yesus dikubur di dalam kuburan orang-orang fasik dan orang-orang kaya. Ayat 10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Apa maksud dari ayat ini? Kita ambil dulu kalimat pertama, Tuhan berkehendak meremukkan dia. Allah Bapa yang berkehendak mengutus anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, hancur, remuk. Untuk siapa? Bagi dunia yang berdosa ini, bagi orang-orang yang ada di dunia ini yang sangat berdosa, dan menjadikan Kristus sebagai pendamai bagi semua pelanggaran umat manusia. Penebusan Allah akan membawa keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan apa maksudnya? Dengan umurnya yang akan lanjut. Ini adalah maksudnya bahwa kita yang mati di dalam Kristus, kita yang percaya kepada Kristus dan mati di dalam Kristus akan mengalami kebangkitan dan hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Sama seperti Kristus telah bangkit pada hari yang ketiga saat dia disalib, dan 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Begitu juga dengan kita, orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami kebangkitan, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Allah Bapa di surga yang mulia. Di ayat 11 dikatakan, sesudah kesudahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Kesusahan jiwanya ini menggambarkan Mesias yang melakukan kehendak Allah, yang menghasilkan keselamatan bagi banyak orang yang percaya kepadanya. Jiwanya susah, tetapi dia rela. Dia taat kepada Allah Bapa. Meskipun jiwanya susah, tetapi dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Seperti doa di Taman Getsemani. Jikalau cawan ini boleh berlalu daripadaku, akan tetapi biar kehendakmu yang terjadi. Jadi meskipun jiwanya susah, meskipun Tuhan Yesus itu mengalami tekanan yang begitu luar biasa karena dia adalah 100% manusia juga. Akan tetapi dia sangat taat kepada Bapa yang ada di sorga. Dan di ayat 12 sebagai penutup dikatakan, sebab itu aku akan membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Meskipun Tuhan Yesus yang begitu dihina, begitu menderita, begitu yang tidak dipandang, akan tetapi pada saat kematian Yesus di atas kayu salib, itu adalah warisan terbesar yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita umat manusia. Di dalam kesengsaraan yang begitu parah, Tuhan Yesus tetap berdoa bagi orang-orang yang berdosa. Dalam renungan ini, dalam pembelajaran kita pada hari ini, ada kalanya diri kita juga merasa tidak dihargai, merasa ditolak, merasa direndahkan,
bahkan kita mengalami kesusahan jiwa yang paling dalam. Akan tetapi, bersyukurlah bahwa ternyata kita bukan sendirian. Kita tidak satu-satunya orang yang merasakan kesusahan itu. Karena Yesus telah memahami perasaan yang lebih parah sebelum kita rasakan semua apa yang saat ini kita sedang hadapi. Tuhan Yesus begitu mengasihi Bapak, Ibu, dan saya, sehingga Dia rela menyerahkan nyawanya seperti domba yang akan dibantai, dan Dia rela untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Dan bahkan di atas kesengsaraannya pun Dia tetap berdoa untuk keselamatan kita semua. Mari kita hargai keselamatan dan seluruh penderitaan yang telah Tuhan lakukan bagi kita, dan selayaknya kita hidup taat sesuai dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami pada hari ini. Kami telah belajar bagaimana penderitaan-Mu yang telah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal ke-53. Jauh sebelum Engkau dilahirkan. Bahwa Allah telah berkehendak untuk mengutus seorang anaknya. Hamba-Nya yang begitu taat dan setia. Yang begitu mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Demi untuk menebus dosa-dosa setiap umat manusia. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mengerti mengenai karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Ajar kami untuk menghargai dan bahkan menghormati setiap tetesan darah yang tercurah di atas kayu salib. Sehingga kami tidak menyalibkan Engkau untuk kedua kalinya. Dengan segala dosa dan perbuatan kami yang mungkin tidak layak di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami masih berbuat dosa. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami masih memberontak dari segala kebenaran firman-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami berjanji, kami akan hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami, layakan kami, dan Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka saat ini, hamba percaya Engkau Allah yang akan menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, kita akan menerima berkat. Angkat kedua tangan kita dan kita siapkan hati kita menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.